Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Dr. Hewan Jafrizal, di channel Jaffet. Ya, kali ini kita akan membahas tentang masalah kurban dan akikah. Ya, nah terkait dengan kurban akikah ini merupakan ibadah, ya, ibadah yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Ya, sedangkan akikah ini adalah ibadah yang juga diwajibkan bagi anak yang sudah dilahirkan, yang baru lahir, kemudian kita diwajibkan untuk mengakikahkan. Oke, terkait dengan ini saya akan membahas tentang masalah fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Selatan nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan syarat hewan kurban dan akikah. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ini di lapangan, ya, kita sering sekali menemukan, ini pengalaman saya di lapangan beberapa tahun ya terakhir ini terkait dengan masalah pemeriksaan hewan kurban dan hewan akikah. Ya. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia cabang Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ini mengeluarkan fatwa. Ini terkait dengan ini memang kita sampaikan bahwa hewan-hewan kurban dan hewan akikah yang disembelih di Kota Palembang khususnya ini masih kita temukan belum memenuhi persyaratan syariat, ya. Nah, terkait dengan ini tentu saja tidak saja penyembelih atau penjual hewan kurban, akan tetapi ini juga menjadi tanggung jawab dari sohibul kurban atau yang mempunyai hajat sendiri untuk mengetahui bahwa hewan yang disembelih sudah memenuhi persyaratan syariat, ya. Oke, terkait selain persyaratan syariat, tentu saja ini terkait masalah teknis, ya, masalah teknis kesehatan, bagaimana tempatnya penyembelihan, tempat penjualan, dan bagaimana pembagian dan pengemasan dari daging yang hewan kurban atau hewan akikah itu, dan juga bagaimana proses penyajian atau memasak dari daging hewan itu sehingga memenuhi aspek higien dan sanitasi dan lebih aman, ya, selain kehalalan dari produk itu. Oke, terkait dengan ini kita akan bahas apa itu persyaratan hewan akikah yang yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, ya, di dalam peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah terkait dengan ini adalah peraturan Permentan, dan juga Wali Kota Palembang juga mengeluarkan peraturan terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, terkait dengan ini saya akan lebih spesifik terhadap penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Nah, penyembelihan hewan kurban sendiri, ini pemerintah telah mengatur bagaimana tempat penjualan, mulai dari tempat penjualan, bagaimana tempat pemeliharaan hewan kurban ini harus memenuhi aspek teknis agar kesehatannya bisa terjamin. Yang kedua, penjualan ini juga harus diperhatikan terkait dengan aspek aspek kesejahteraan dari hewannya itu, sehingga hewannya akan selalu kesehatannya bisa terjaga. Yang ketiga ini sebelum penyembelihan ini harus hewan kurban harus memenuhi, atau hewan kurban dan akikah ini harus memenuhi persyaratan. Nah, yang di dalam Fatwa Ulama nomor 5 tahun 2020 ini itu jelas dikatakan bahwa hewan kurban sama dengan syarat hewan akikah. Maka kita tidak akan membahas, mungkin nanti saya lebih banyak menyampaikan
menyebutkan hewan kurban, ya, karena hewan kurban itu sama dengan hewan akikah, syaratnya dengan hewan akikah. Oke, hewan kurban itu sendiri harus memenuhi persyaratan, wajib memenuhi persyaratan umur. Nah, umur ini bagaimana kita mengetahui persyaratan umur? Nanti di video terakhir akan saya lihatkan bagaimana gigi yang sudah berganti, ya. Satu pasang gigi yang sudah berganti itu menunjukkan bahwa syarat hewan kurban kalau sapi itu 2 tahun telah terpenuhi. Terus yang kedua, untuk kambing kalau sudah berganti gigi satu pasang itu sudah sudah di atas 1 tahun. Nah, ini persyaratan masalah umur. Yang kedua, ini harus tidak cacat, ya. Tidak cacat, tidak sakit. Nah, tidak cacat ini tidak boleh pincang, tidak boleh buta, ya. Tidak boleh sakarnya itu hanya 1, kemudian dan juga tidak boleh sakit, tidak boleh kurus, ya. Nah, ini adalah persyaratan teknis, ya. Ini merupakan syar'i, ya, syar'i, syarat syariah yang terkait dengan masalah teknis. Oke, setelah mengetahui ini, maka kita baru mengizinkan atau baru membeli atau menyembelih hewan kurban itu. Jangan sampai, ya, jangan sampai, karena banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan masalah bagaimana menentukan umur ini, ya kan. Kalau sakit mungkin banyak yang bisa lihat ini, oh pincang, ini kurus, ya kan. Tapi masalah umur ini tidak. Nah, karena itu nanti yang saya sampaikan ini kita akan belajar bagaimana menentukan umur. Oke. Yang selanjutnya adalah penyembelihan. Nah, penyembelihan tentu saja terkait dengan penyembelihan hewan kurban ini harus dilakukan sebenarnya di rumah potong hewan, ya. Ini di peraturan pemerintah mengatakan bahwa setiap pemotongan hewan mamalia atau hewan ruminansia, ya, itu harus dilakukan di rumah potong hewan. Ini wajib. Nah, kecuali ini ada pengecualian untuk kegiatan-kegiatan adat, ya kan. Atau di suatu daerah itu tidak terpenuhi, tidak memenuhi kapasitas pemotongan apabila dilakukan di rumah potong hewan. Ini bisa dilakukan izin oleh wali kota atau bupati di daerah. Terkait dengan ini, maka apabila diberikan izin, maka tempat-tempat pemotongan harus memenuhi aspek teknis dari sebagai tempat pemotongan hewan, ya. Aspek ini mengacu kepada rumah potong hewan sebenarnya, ya. Harus ada air yang cukup, harus ada tempat lubang darah atau lubang kotoran, ya kan. Kemudian di tempat pemotongannya itu ada tempat restrain, ya. Restrain ini supaya jangan sapi mudah dihandle atau mudah dijatuhkan untuk disembelih. Kemudian tentu saja harus terpisah, ya, tempat penampungan, tempat penanganan jeroan, ya, tempat penanganan daging itu harus terpisah. Ini harus diperhatikan. Nah, terkait dengan itu juga kemudian tata cara nanti penyembelihan ini sangat penting, karena penyembelihan ini harus dilakukan oleh juru sembelih halal, ya. Nah, kita tahu bahwa di daerah-daerah ini banyak sekali yang belum memenuhi aspek sebagai juru sembelih halal. Nah, ini penting sekali, karena makanan walaupun itu baik tetapi tidak halal ini akan menjadi ganjalan bagi muslim, ya, bagi umat untuk mengkonsumsi. Nah, terkait dengan kehalalan ini, maka tentu saja orang yang penyembelih itu harus akil balik dan harus dalam keadaan suci, ya. Jangan sampai dia dalam keadaan hadas dia menyembelih. Nah, ini persyaratan-persyaratan itu wajib dipenuhi, ya. Terus terkait dengan
penanganan sebelum dipotong nih, hewan sebelum dipotong ini harus diperlakukan dengan cara yang baik agar jangan sampai hewan itu mengalami stres. Dan ini apabila stres ini akan mempengaruhi kualitas dari daging itu sendiri, ya. Kemudian cara perobohan ini juga jangan dilakukan secara kasar. Ini akan menyebabkan hewan itu akan mengalami stres, ya. Nah, tentu saja proses selanjutnya itu adalah penanganan daging dan jeroan dan daging harus terpisah, ya, harus terpisah. Jangan sampai pada saat menangani daging itu kotoran di dalam jeroan atau kotoran di dalam saluran pencernaannya ini mencemari daging. Pada dasarnya bahwa daging itu adalah higien, ya, asal jangan terkontaminasi dengan benda-benda yang kotor atau benda-benda yang seperti jeroan-jeroan hijau, ya kan, jeroan ini juga dengan alas, ya, apabila kita menanganinya di lantai ini akan daging menjadi kotor. Nah, terkait dengan itu juga ini perlu sekali itu melakukan di jeroan hijau ini perlu diikat, ya, ikat saluran pencernaannya. Itu ada saluran di esophagus, ya kan, atau kerongkongan, tenggorokan, ya, ini kita ikat supaya jangan isi lambung itu keluar mencemari daging. Kemudian juga usus, ini usus harus diikat sehingga tidak mengeluarkan fesesnya juga tidak mencemari daging. Dan ini tentu saja tempat-tempatnya itu harus jangan sampai menyentuh lantai, ya. Harus ada tempat untuk menggantung daging-daging yang sudah dipisah dengan jeroan. Nah, terkait dengan itu juga masalah distribusi, ya. Distribusi ini daging juga jangan sampai dicampur dengan jeroan. Nah, karena daging ini harus terpisah, kantongnya harus terpisah dengan jeroan. Kemudian kantong pun juga jangan menggunakan kantong plastik, ya. Dihindari menggunakan kantong plastik untuk jangan pencemaran sampah plastik, ya, untuk menjaga lingkungan, ya. Kalau bisa ada kantong yang khusus dibawa oleh yang mustahik, ya, yang penerima hewan kurban, atau sudah disediakan, tetapi jangan menggunakan kantong plastik hitam, ya, kantong asoy, ya. Kalau di kantong kresek hitam jangan sampai, karena itu daur ulang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Oke, daging yang sudah diberikan ini harus segera dibagikan, jangan sampai menumpuk lebih dari 4 jam sehingga daging mulai menjadi rusak kalau lebih dari 4 jam. Nah, sehingga daging ini bisa dimanfaatkan oleh pemilik penerima daging, ya kan, sehingga bisa disimpan di dalam kulkas. Oke, gitu saja yang perlu saya bagikan kali ini. Saya berharap semua penyedia hewan kurban, penyedia hewan akikah ini harus memperhatikan, karena ini adalah ibadah. Utamakan ibadahnya, kemudian bisnisnya, ya, itu akan mengikuti, ya. Untuk itu juga bagi sohibul kurban atau yang akikah, sohibul akikah ini juga harus tahu hewan yang mana yang disembelih, ya. Kalau beli akikah, periksa dulu hewannya, saksikan kalau bisa itu penyembelihannya, buktikan giginya, ya, giginya harus berganti 2 pasang,
satu pasang gigi atau dua gigi tetap, gigi susu sudah berganti dengan gigi tetap. Ini akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Nanti di video akhir setelah ini akan kita lihat. Mungkin gitu saja yang bisa saya bagi untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.